Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Henwati. Saya kuliah di Politeknik Fiksi Input Serang. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara keterampilan menulis di dalam perguruan tinggi. Yang pertama, cara penulis keterampilan perguruan tinggi. Kedua, keterampilan membaca. Ketiga, keterampilan menyimak. Keempat, dalam berbicara. Pertama, keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah keterampilan menuangkan ide, gagasan, perasaan dalam bentuk bahasa tulis sehingga orang lain yang membaca dapat memahami isi tulisan tersebut dengan baik. Tujuan menulis yaitu menginformasikan, membujuk, mendidik, menghibur. Dan manfaat menulis pertama, itu memperluas dan meningkatkan pertumbuhan kosakata. Dua, meningkatkan kelancaran tulis menulis dan menyusun kalimat. Tiga, sebuah karangan pada hakikatnya berhubungan bahasa dan kehidupan. 4. Kegiatan tulis-menulis meningkatkan kemampuan untuk mengatur, terus mendorong calon penulis terbiasa mengembangkan suatu gaya penulis pribadi dan terbiasa mencari yang sesuai dengan gagasan sendiri. Jenis-jenis tulisan yaitu pertama, narasi, kedua, argumentasi, ketiga, persuasi, keempat, deskripsi, kelima, eksposisi. Tahap-tahap penulis yaitu draft, kasar, berbagi, perbaikan, penyuting, penulisan, kembali, dan evaluasi. Terus pentingnya keterampilan menulis. Keterampilan menulis di perguruan tinggi yaitu pada tingkat mahasiswa. Keterampilan menulis sangat diperlukan agar dapat mengungkapkan ide dan menuliskan ke dalam bentuk tulisan akademik. Tulisan akademik yang diajarkan pada mata kuliah bahasa Indonesia yaitu menulis gagasan dalam bentuk proposal, penelitian, bentuk makalah, bentuk ringkasan, buku, bentuk resensi, bentuk artikel, bentuk laporan yang tertulis secara logis dan sistematis. Dalam bentuk laporan, maka dari itu sangat penting setiap mahasiswa mempunyai keterampilan menulis. Terus yang kedua itu keterampilan membaca di perguruan tinggi. Yang kedua, keterampilan membaca dalam aktivitas yang kompleksis yang melibatkan berbagai faktor yang datangnya dari dalam diri membaca dan faktor luar. Membaca adalah salah satu dari 4 kemampuan berbahasa pokok dan merupakan suatu bagian atau komponen dari komunikasi tulisan.
Tujuan utamanya dalam membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencangkup isi, memahami makna bacaan. Terus itu masalah umum dalam membaca yaitu rendahnya tingkat kecepatan membaca, minimnya memahami yang diperoleh, kurangnya minat baca, minimnya pengetahuan tentang cara membaca yang cepat dan efektif. Jenis-jenis membaca itu pertama membaca nyaring, terus kedua itu membaca dalam hati. Secara garis besar membaca dalam hati dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, membaca ekstensif dan membaca intensif. Ada dua faktor keterampilan membaca, pemahaman, yaitu faktor yang berasal dari dalam dan faktor yang berasal dari luar. Terus pengetahuan tentang teknik membaca ada 3, yaitu pengetahuan tentang aspek-aspek keterampilan membaca. 2, itu pengetahuan tentang teknik membaca cepat. 3, pengetahuan tentang membaca telah ilmiah. Kesimpulannya yaitu membaca mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia karena membaca merupakan suatu alat komunikasi yang diperlukan dalam suatu masyarakat berbudaya, dan bacaan yang dihasilkan sebagai besar dipengaruhi oleh latar belakang sosial tempatnya berkembang itu. Sebagai orang terdidik, mahasiswa dituntut mempunyai keterampilan membaca yang baik dan benar, tepat dan cepat dari berbagai bidang studi sesuai dengan karakter. Terus masing-masing kemampuan membaca tersebut tetap amat diperlukan, bahkan semakin penting dalam pembaca. Terus yang ketiga itu keterampilan menyimak dalam perguruan tinggi. Keterampilan menyimak adalah salah satu dari 4 kemampuan yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh setiap manusia. Dengan adanya kemampuan ini, seorang manusia dapat mengetahui dan memahami informasi baik berupa percakapan, opini, fakta, atau pengetahuan yang disampaikan melalui orang atau media. Tahap-tahap dalam menyimak ada 9, yaitu pertama, menyimak berkala. Kedua, menyimak dengan perhatian dangkai. Ketiga, setengah menyimak. Keempat, menyimak sarapan. Kelima, menyimak sekali-sekali. Keenam, menyimak asosiatif. Ketujuh, itu menyimak dengan reaksi berkala. Kedelapan, menyimak secara sesama. Terus ke-9 itu menyimak secara aktif.
Terus proses menyimak. Proses menyimak di dalam menyimak itu terdapat tahap-tahap yang dilakukan, yaitu tahap 1 tahap mendengar, 2 tahap memahami, 3 tahap menginterpretasi, 4 tahap mengevaluasi, 5 tahap menanggapi. Terus tujuan untuk menyimak. Tujuan menyimak itu 1. Menyimak untuk belajar, 2. Menyimak untuk menikmati, 3. Menyimak untuk mengevaluasi, keempat itu untuk menyimak mengapresiasi. Menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide, gagasan maupun perasaan sendiri kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi dengan tempat. Menyimak untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. Terus upaya agar terciptanya menyimak yang tepat guna membanggakanlah suatu kemauan atau kesediaan menyimak lebih lama, menyimak lebih sering, menyimak dengan sepenuh respek, menyimaklah dengan upama balik. Terus selanjutnya itu keterampilan dalam berbicara. Keterampilan berbicara adalah sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan kepada orang lain sebagai mitra berbicara didasari oleh kepercayaan diri sejujur benar dan tak bertanggung jawab dengan menghilangkan masalah psikologis seperti malu, rendah diri, ketegangan, berat, lidah, dan lain-lain. Terus ya, tujuan keterampilan berbicara yaitu 1. Kemudahan berbicara, 2. Kejelasan, 3. Bertanggung jawab, 4. Membentuk pendengaran yang kritis. Terus 5. Membentuk kebiasaan. Jenis-jenis keterampilan berbicara. Berbicara adalah menunturkan suatu cerita secara lisan, walaupun bahasa cerita bisa berwujud karangan, tulisan, dan kebiasaan bercerita ini banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Debat berarti bertukar pikiran secara terbuka untuk membahas masalah yang masih merupakan pro dan kontra dengan memperhatikan aturan dan tata tertib tertentu. Diskusi artinya diartikan sebagai pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Menurut Oetomo, terdapat
beberapa teknik berbicara yang harus dikuasai untuk mendapatkan kemampuan atau keterampilan berbicara, yaitu pertama, teknik berbicara yang baik, kedua, teknik berbicara di depan umum, ketiga, teknik berbicara profesional, keempat, teknik teknik membuka dan menutup berbicaraan. Terus, menurut Arsad dan Mukti, terdapat dua faktor yang harus diperhatikan oleh berbicara dalam memperoleh keterampilan berbicara dengan efektif dan baik, yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Faktor kebahasaan sebagai penilaian keterampilan berbicara seorang antara lain adalah sebagai berikut. 1. Ketepatan ucapan. Cukup sekian dari penjelasan saya. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.